Maaf, orang yang wudhu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudhunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudhunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudhunya bersamaan dengan air wudhu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudhunya kumur-kumur, kukumur, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudhu dia berdoa, apa wudhunya? Apa doa wudhunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahhirin, minat tawabin. Lihat, Bapak Ibu kan baru wudhu, tapi kenapa doanya selesai tobat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat. Kita kan baru wudhu, kenapa doanya baru selesai tobat? Sedangkan tobat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudhunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudhu, selesai wudhu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudhu Anda benar, coba ingat-ingat siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu. Amin. Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudhu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah. Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudhunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudhu, seakar dengan kata dau. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dau artinya cahaya, dau artinya sinar, dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudhunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau Bapak Ibu tiap hari wudhu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudhunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudhu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudhunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudhu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup.